Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1399. Mobil SUV itu meluncur dengan goyah, segera meninggalkan jalan setapak, dan beralih ke jalan aspal. Pemandangan ini bagaikan elang yang terbang tinggi di langit dan ikan yang berenang di laut. Seketika, Zuhair dan Zufar merasa lega. Sialan, apa-apaan sih ini? Berani-beraninya. Zuhair mengumpat sambil sesekali menoleh ke belakang setelah tidak lagi melihat sosok Teguh mengejarnya, baru dia merasa lega. Tidak peduli siapa dia, ayo cepat pulang dulu. Zufar yang juga ketakutan segera menancap gas. Pada akhirnya, situasi ini sudah di luar kendali, ujarnya dengan suara gemetar. Lebih baik, biar ayah saja yang menyelesaikannya. Dia bisa melakukannya dengan lebih bersih. Jelas sekali. Teguh juga berasal dari dunia bela diri kuno dan dia telah mengetahui rahasia keluarga mereka. Jika tidak segera disingkirkan, kemungkinan besar akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Zuhair sangat setuju dengan pernyataan itu. Tapi, petik 2. Kak, apa benar si Teguh itu enggak ngejar kita? Tanya Zuhair dengan khawatir. Tidak heran Zuhair merasa was-was. Aksi Teguh tadi membuatnya sangat ketakutan. Saat ini, Zuhair bagaikan burung yang trauma akan busur panah. Mungkin enggak. Zufar menjawab dengan terbata-bata. Dia melirik ke speedometer. Astaga, sudah lebih dari 300 km per jam. Zufar segera merasa yakin. Sekuat apapun dirinya, dia pasti tidak akan bisa mengejar kita yang bergerak dengan kecepatan mobil lebih dari 300 km per jam. Jangan khawatir. Kalimat terakhir itu tidak hanya ditujukan kepada Zuhair, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Sebelum Zufar selesai berbicara, dia kembali melihat ke jalan. Tiba-tiba, sekelebat bayangan orang muncul di depan mobilnya. Orang itu adalah Teguh. Dia. Zuhair gemetar ketakutan akan kemunculan Teguh dan menubruk jendela mobil dengan keras. Suaranya bergetar tanpa henti. Dia mengejar kita. Jangan takut. Zufar berusaha menenangkan Zuhair dan memberi semangat pada dirinya sendiri. Lihat, aku akan menghabisinya. Setelah berkata demikian, Zufar segera menginjak pedal gas sekuat tenaga tanpa melepaskannya. Brum, mobil SUV itu meraung keras untuk kesekian kalinya dan kembali mengebut lalu menabrak Teguh. Mati kamu, sialan. Di saat yang bersamaan, Zufar juga ikut meraung. Tabrak dia sampai mati. Zuhair juga menaruh semua harapannya pada tabrakan ini. Harapan memang manis. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Wuss, krak, sedetik kemudian, mobil SUV tersebut melaju dengan kecepatan luar biasa ke arah Teguh. Jika dia adalah orang biasa, sudah pasti terpental jauh dan tewas di tempat. Namun, orang di hadapan mereka bukanlah orang biasa, melainkan Teguh Laksmana. Hanya dengan lambaian tangannya yang santai, mobil SUV tersebut langsung terhenti. Kemudian, dia mengangkat seluruh mobil SUV itu dengan satu gerakan tangan dan membalikkannya ke tanah. Brak, duar, boom. Setelah terguncang beberapa kali, mobil SUV itu hancur berantakan. Selanjutnya, Zuhair dan Zufar merangkak keluar dengan susah payah. Mereka keluar dengan terhuyung-huyung. Keduanya sudah terluka parah dengan kepala berdarah dan wajah kotor. Tidak ada sedikitpun kesombongan serta keangkuhan yang tersisa. Dor. Begitu keluar, Zufar langsung mengarahkan pistolnya ke arah Teguh dan menembaknya tanpa keraguan sedikitpun. Dia sadar betul, ini adalah kesempatan satu-satunya untuknya. Sayangnya, meskipun Zufar ingin menyerangnya secara mendadak, dia tetap saja gagal. Lagi-lagi, Teguh berhasil menahan seluruh peluru itu menggunakan jari-jarinya. Walaupun Zufar menembakkan semua pelurunya, tidak ada satupun yang berhasil melukai Teguh. Wuss, detik berikutnya, Teguh membuang semuanya. Peluru-peluru itu mendarat di hadapan Zufar dan memantul beberapa kali, seolah-olah sedang mengejeknya. Wajah Zufar memerah karena amarah. Jangan keterlaluan kamu, Teguh, katanya dengan gigi gemeletuk. Keluargaku. Bab 1400. Keluarga kami adalah keluarga terpandang di kota Jahan. Ayahku, Lemuel Quinn, adalah orang terkaya di sini. Dia orang yang sangat berpengaruh dan bisa membunuhmu dengan mudah. Aku sarankan kamu jangan cari masalah. Kalau enggak, ayahku enggak akan melepaskanmu. Zufar menatap tajam Teguh. Dia berbicara dengan nada mengancam,
tetapi terlihat gugup. Teguh tidak menjawab dan terus mendekati Zufar secara perlahan. Kamu, jangan mendekat. Zuhair dan Zufar tampak sangat ketakutan. Terlebih lagi, baru berjalan beberapa langkah saja, mereka sudah bisa merasakan aura pembunuh dari Teguh samar-samar. Aura itu membuat mereka merasa seperti berada di dalam lemari es. Tiba-tiba, Zuhair menggigil dan cairan kuning dengan bau pesing yang menyengat membasahi celananya. Dia kencing di celana saking takutnya. Zufar yang terpicu oleh tindakannya, juga mengalami hal yang sama. Kakak beradik ini malah beradu kencing saat mereka baru saja memulainya. Teguh, Zufar yang saat itu membayangkan ancaman kematian, mengabaikan rasa jijik dan air seninya. Dia membujuk Teguh dengan hati-hati sambil mengesot mundur dengan tangan menopang tubuhnya. Aku tahu kamu kuat dan bisa membunuh kami dengan mudah. Tapi apa yang akan terjadi setelah kamu membunuh kami? Kamu pasti akan diincar oleh ayahku. Pada saat itu, dia akan murka dan mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Queen untuk memburumu sampai ke ujung dunia, bahkan ke neraka sekalipun. Percayalah, kamu masih sangat muda, jangan pernah melakukan kejahatan. Melihat situasi tersebut, Zuhair juga menyetujui kata-kata Zufar dengan segera. Teguh, jangan bunuh kami. Selama kamu tidak membunuh kami akan memberikan apapun yang kamu mau. Tinggal sebut saja. Teguh menyeringai secara mendadak. Benarkah kalian akan memberikan apapun yang aku mau? Melihat reaksinya, Zuhair dan Zufar mengira jika Teguh setuju. Mereka sangat senang dan mengangguk tanpa henti, seperti burung pelatuk. Ya, kami akan memberikan semua yang kamu mau. Sebut saja apa yang kamu mau. Uang, wanita, saham atau... Zuhair dan Zufar berbicara dengan penuh semangat. Enggak. Seketika, Teguh menggelengkan kepala dengan serius. Aku cuma mau satu hal, tapi jumlahnya dua. Satu hal, namun, jumlahnya dua. Zufar tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa itu? Kepala, kalian berdua, masing-masing satu. Senyum di bibir Teguh semakin merekah. Kamu, enggak. Detik selanjutnya, kedua orang itu baru mengerti bahwa Teguh hanya bermain-main dengan mereka. Mereka hampir saja memaki dengan suara keras. Namun baru saja satu kata keluar dari mulut mereka, dua kepala manusia itu sudah terpisahkan dari tubuhnya dan jatuh ke tangan Teguh. Pada mata mereka yang membelalak, masih tersisa rasa takut yang belum sempat hilang. Mereka tidak bisa percaya sampai akhir hayat mereka. Bahwa Teguh benar-benar berani membunuh mereka. Dengan seluruh perbuatan kalian itu. Meski dibunuh 100 kali pun, enggak akan cukup. Teguh sudah lama mengetahui kejahatan keluarga Queen dari organisasi Mata Elang. Dia mendengus kemudian membawa dua kepala manusia itu kembali ke kampung kota. Sementara itu di kampung kota, lampu-lampu di dalam rumah sudah menyala. Selby dan adiknya tidak berani berbicara setelah mendengar suara tembakan yang keras. Satu-satunya kabar baik adalah, suara tembakan itu datang dan pergi dalam sekejap dan sudah berhenti sejak lama. Namun, Teguh tidak kunjung kembali. Ketegangan menyelimuti hati kakak beradik itu dan membuat mereka tidak bisa tenang. Kak Sena, mata cantik Luciana penuh dengan kekhawatiran yang tak berujung. Kenapa Kak Teguh enggak pulang-pulang? Dia baik-baik saja, kan? Ya, suara pertarungan di luar pun sudah berhenti, mobilnya juga sudah pergi. Tapi Kak Teguh belum pulang juga. Selby juga sangat khawatir. Ini bukan masalah besar, kalian enggak perlu khawatir, balas Sena dengan tenang. Teguh, bab 1401. Dia adalah Raja Serigala Serenara. Hanya dengan satu kalimat ini, dua bersaudara itu pasti akan merasa Lenny tenang. Hanya saja, Sena tidak bisa mengatakannya sekarang. Tep, tep, saat ini, terdengar suara langkah dari luar. Mungkinkah itu Kak Teguh? Kak Teguh, apa itu kamu? Begitu mendengar suara langkah kaki, dua bersaudara itu segera mendekati pintu. Seseorang datang dengan tenang, lantas siapa lagi kalau bukan Teguh? Keduanya pun segera merasa lega. Ini aku. Teguh tersenyum sambil menunjuk ke belakang dengan tangannya. Selby, Luciana, ini adalah hadiah besar keduaku untuk kalian. Kedua orang itu baru menyadari bahwa Teguh sebenarnya membawa sesuatu. Jadi, secara refleks mereka melihat ke belakang Teguh bersamaan. Setelah melihatnya, Selby dan Luciana seketika gemetaran, bahkan hampir terjatuh dari kursi. Ternyata, itu adalah dua buah kepala manusia milik Zuhair dan Zufar. Kamu, Selby berkata dengan terbata-bata, Kak Teguh,
kamu membunuh Zuhair dan Zufar. Ini, bagaimana? Lemuel sangat protektif pada anaknya. Kak Teguh, sebaiknya kamu pergi saja. Cepat tinggalkan kota Jinkara dan tinggalkan provinsi Sankara. Luciana juga terkejut. Dia ikut menegaskan supaya Teguh segera meninggalkan provinsi Sankara terlebih dahulu sebelum membahasnya lebih lanjut. Tenang saja, Teguh berkata dengan santai dan penuh percaya diri, keluarga Queen itu lemah. Aku bisa mengatasinya dengan mudah, jadi kalian gak perlu khawatir. Lagi pula, aku masih punya hadiah yang belum kuberikan pada kalian. Selanjutnya, Teguh memberi instruksi kepada Sena, bawa mereka ke tempat tinggal baru. Tempat ini sangat tidak layak. Setelah menyelesaikan ucapannya, Teguh langsung pergi. Keluar, Kak Teguh, kamu mau kemana? Teguh menghentikan langkahnya sejenak, kemudian menjawab sambil menoleh. Aku mau mengunjungi keluarga Queen yang katanya begitu kuat di kota Jinkara ini. Aku akan melihat sehebat apa mereka sebenarnya. Detik selanjutnya, Teguh pergi dengan langkah panjangnya sambil membawa dua kepala yang telah dipenggalnya. Grup Queen, sebagai keluarga bisnis terbesar di kota Jinkara, hanya dengan rapat kecil saja dapat berefek pada perubahan yang drastis dalam dunia bisnis di seluruh kota Jinkara. Itulah rapat yang tengah diadakan oleh Lemuel. Pak Lemuel, Tuan Zufar dan Tuan Zuhair baru saja menggunakan senjata pamungkas mereka dan pergi ke kampung kota. Pada saat itu, seorang sekretaris masuk dan melapor dengan berbisik kepada Lemuel. Senjata pamungkas. Tentu saja tujuannya adalah untuk membunuh seseorang. Membunuh seseorang bukanlah tindakan yang bisa dianggap remeh. Namun, saat Lemuel mendengarnya, dia hanya menanggapi dengan acuh tak acuh, kalau mereka ingin membunuh seseorang, artinya orang itu memang pantas untuk mati. Mengganggu keluarga Queen juga pantas mendapat hukuman mati. Melihat situasinya, sang sekretaris dengan bijak keluar dari ruang pertemuan dan menutup pintunya. Oke, lanjutkan. Lemuel menganggukkan kepala kepada eksekutif yang sedang melaporkan sesuatu. Setelah mengatur kembali catatannya, eksekutif itu pun siap untuk melanjutkan. Brak, namun pada saat itu, sekretaris yang baru saja keluar dengan tergesa-gesa kembali masuk, kemudian dia berkata dengan wajah khawatir, Pak Lemuel, ada masalah besar. Semua petugas keamanan telah dibunuh oleh seseorang. Kurang ajar. Lemuel begitu marah. Dia langsung berdiri dan berkata, selama ini, hanya aku yang bisa memberikan pelajaran pada orang lain di kota Jinkara. Nggak ada yang pernah berani cari masalah denganku. Ayo, ikuti aku. Aku mau melihat, siapa yang berani datang ke grup Queen untuk mencari masalah. Setelah berkata demikian, Lemuel keluar dengan penuh amarah. Para pengawal yang ada di belakangnya juga mengekor dengan penuh semangat. Brak, celepuk. Begitu Lemuel keluar dari pintu, dia melihat seorang pemuda asing berdiri di hadapannya. Sebelum dia sempat mengenali sosoknya dengan jelas, dua benda bulat dilemparkan ke arahnya, lalu berguling-guling dan berhenti di bawah kakinya. Sepertinya, ada sesuatu yang menyiprat di celananya. Lemuel pun melihat dengan saksama. Dua benda itu, ternyata adalah dua kepala manusia. Kepala putra kandungnya, Zufar dan Zuhair. Terlebih lagi, sesuatu yang baru saja menyiprat di celananya adalah sisa-sisa darah segar. Sontak, mata Lemuel memerah dipenuhi amarah yang tidak terbendung. Bab 1402. Kamu. Lemuel menatap kedua kepala anaknya tanpa berkedip. Dia merasa marah dan terkejut secara bersamaan. Jemarinya bergetar hebat ketika menunjuk ke arah Teguh. Seluruh darah dan energinya terasa mendidih dan mengalir ke kepala. Tepat pada saat itu, seorang penguasa kota Jinkasa sekaligus seorang pengusaha besar yang berkuasa di dunia bisnis kota Jinkara matap dengan hebatnya. Semuanya, bunuh dia, potong tubuhnya, kupas kulitnya, dan ambil jantungnya. Setelah itu, lincang mayatnya, lalu lemparkan ke Gunung Everest biar dimakan monyet. Lemuel berseru dengan gigi bergemeletuk. Dia mengucapkan kata-katanya dengan penuh kemarahan. Setiap kata yang keluar dibalut dengan penuh kebencian mendalam kepada Teguh. Bahkan, hal ini Masin Bein mampu meredakan amarahnya. Lemuel terus menatap Teguh dengan amarah seraya berkata, bunuh semua keluarga dan teman dekatnya. Istri, anak, orang tua, semuanya harus dibunuh habis-habisan. Jangan sampai ada yang tersisa. Selain itu, selidiki keturunannya selama 3 generasi. Gali kubur mereka, hina mayatnya, dan hancurkan tulang belulangnya. Orang ini, setiap tindakannya berhasil membangkitkan kemarahan dan kebencian yang tak terbendung.
Saat ini, tidak ada lagi hal lain yang Lemuel pikirkan. Dia hanya ingin membalas dendam kepada Teguh, melampiaskan rasa bencinya dengan membalasnya berkali-kali lipat dan bahkan tak terhingga supaya kebencian. Dalam hatinya sirna. Siap. Para pengawal yang berada di belakang Lemuel maju satu persatu. Orang-orang itu, masing-masing dari mereka memiliki tubuh kekar dan berotot. Semua ototnya kuat dan terlihat mengerikan. Sendi-sendi dan telapak tangan mereka tampak kapalan, menandakan bahwa mereka sering melakukan aktivitas yang kasar dan berat. Jelas sekali, mereka semua adalah ahli bela diri yang sangat kuat dan berpengalaman. Sayangnya, Teguh sendiri adalah seorang master alam bela diri, terlebih lagi berada pada tingkat alam bela diri suci. Cari mati rupanya. Teguh menghela napas tanpa ekspresi. Aura dari tingkat alam bela diri suci tiba-tiba meledak dengan kuat. Dalam sekejap, dia berhasil menghadang semua pengawal yang datang menyerang. Saat ini, dia bersinar semegah matahari dan membuat orang-orang itu tidak berani menatapnya. Uhuk-uhuk, Bruk, semua pengawal tertahan di tempatnya, tanpa bisa bergerak. Pada akhirnya, mereka tidak mampu menahan tekanan Teguh, yang kian meningkat sehingga semuanya berlutut di tanah. Energi itu berasal dari kekuatannya seorang diri. Akan tetapi, mampu menaklukkan semua lawan. Benar-benar kuat dan penuh karisma. Alam bela diri suci, ini adalah tingkatan tertinggi pada alam bela diri. Terlebih lagi, mereka tidak sebanding dengan para prajurit biasa yang bahkan belum mencapai tingkat alam bela diri master. Kamu, meskipun saat ini Lemuel dipenuhi dengan kemarahan, sebagai seorang pebisnis handal Fang bijaksana, dia tidak kehilangan akal sehat sepenuhnya. Dalam sekejap, dia menyadari bahwa pemuda di hadapannya adalah seorang ahli bela diri yang kuat. Oleh karena itu, dia menatap Teguh dengan penuh kewaspadaan dan tidak berani bertindak gegabah. Dengar baik-baik. Dengan suara yang penuh karisma, Teguh mengumumkan, besok pagi jam 9, aku akan pergi ke Gunung Suling untuk mempersembahkan penghormatan kepada Tuan dan Nyonya Junot. Dan kamu, Lemuel, demi menghancurkan Junot Group, dulu kamu merencanakan pembunuhan, penipuan, dan ancaman yang membuat Tuan dan Nyonya Junot bertekad bunuh diri. Ini adalah tindakan tercela yang menjadi akar dari tragedi tersebut. Aku akan membuatmu berlutut dan bertobat di depan makam Tuan dan Nyonya Junot di Gunung Singkawang besok pagi. Setelah itu, aku akan mengirimmu secara pribadi menuju neraka tingkat 18 untuk memohon ampun atas dosa-dosamu. Kedatanganmu sama saja dengan menjemput kematian, maka bersiaplah karena keluarga Queen hanya akan menyisakan segelintir keturunan. Tapi kalau kamu nggak datang, kamu tetap saja cari mati. Begitu juga dengan keluarga Queen, semuanya akan binasa. Setelah berbicara panjang lebar untuk pertama dan terakhir kalinya di tempat itu, Teguh tidak peduli dengan reaksi Lemuel dan langsung meninggalkan grup Queen. Suasana menjadi hening seketika. Di luar ruang pertemuan hanya ada sunyi. Semua orang terkejut, bahkan sampai menahan napasnya. Pada akhirnya, kricik, celepuk, terdengar suara yang tidak asing. Lemuel benar-benar ketakutan sampai buang air besar dan kencing bersamaan. Seluruh pakaian di tubuhnya sudah basah kuyup, seolah-olah mandi dengan keringat. Anakku, Lemuel tidak lagi memedulikan kotoran atau urinnya. Setelah melihat kepala Zuhair dan Zufar, dia tidak bisa lagi menahan kesedihan yang mendalam. Dia meratap dan menangis keras, bahkan merangkak melewati kotoran dan urin untuk mendekatinya. Kalian mati dengan sangat menyedihkan. Betapa malangnya. Akan kubalas. Aku akan balas dendam. Lemuel menangis sejenak, lalu bergumam sendiri. Kemudian, mengangkat tangan kanannya di depan dua kelapa itu dan bersumpah, Zuhair, Zufar, kalian tenang saja. Bab 1403. Aku akan membalas dendam demi kalian, meskipun harus mengorbankan seluruh keluarga Queen. Aku pasti akan membunuhnya. Nggak ada yang bisa melindunginya. Bahkan, Tuhan sekalipun nggak akan bisa melawanku. Usai meraung, Lemuel membawa dua kepala itu dan meninggalkan grup Queen dengan penuh kesedihan. Villa Caverna. Villa bergaya bangsawan yang terletak di Gunung Caverna. Pemandangannya sangat indah dengan cuaca yang juga nyaman, benar-benar tempat yang sangat istimewa. Gunung ini telah dibeli oleh keluarga Queen. Orang biasa dilarang keras untuk datang ke sini. Kepala keluarga, semuanya serentak memberikan salam penghormatan. Di kaki gunung, terdapat tentara paling setia dari keluarga Queen yang menjaga mereka. Begitu melihat kedatangan Lemuel, mereka serentak mengangkat kepala dengan penuh hormat.
Lemuel terus berjalan lurus ke dalam. Saat berada di dalam villa, jalan-jalan berliku yang sunyi membawanya menuju ke ruang tersembunyi yang paling dalam. Di ruang rahasia, seorang pria tua bermata satu sedang berdiri di dalamnya. Dia tengah mengayunkan tombak panjangnya dengan lihai. Energinya begitu luar biasa. Dengan mudahnya, dia menggoreskan jejak yang dalam di sepanjang dinding di sekelilingnya. Hal tersebut tampak sangat menakutkan. Aura kuat itu ternyata dimiliki seorang master dari alam kaisar kultivasi. Namun, napas pria tua itu terasa tidak stabil, terlihat jelas bahwa dia baru saja mencapai alam kaisar kultivasi. Wus, wus, duar, pria tua terus mengayunkan tombaknya dengan liar. Pada akhirnya, dia menancapkan tombak itu ke tanah dengan keras hingga menciptakan sebuah parit yang panjangnya 5 meter. Puing-puing berterbangan, debu-debu berterbangan, hantamannya sungguh luar biasa. Hahaha, pria tua itu segera memaliani situasinya, lalu dengan mang berkata, akhirnya, setelah mencapai tingkat alam raisa kultivasi, aku bisa meningkatkan teknik 12 betis but jahat sabel menjadi tingkat Mahayana. Luar biasa, sangat luar biasa. Sembari berbicara, mata piata itu berkilat dingin, kemudian Da pun berbisik, Guru Satil, sekarang saatnya bagiku untuk balas dendam, apa kamu sulan siap? Setelah berkata demikian, pria tua itu kembali melatih kekuatannya dengan penuh semangat. Tidak lama kemudian, ada seseorang yang masuk. Dia adalah Lemuel. Plak, plak, plak. Ketika melihat lantai yang rusak tak berbentuk, terlebih ketika melihat parit yang panjang dan dalam, dia terkejut dan merasa begitu gembira. Dia berjalan sambil bertepuk tangan dengan senangnya, "Te Master Zegan, akhirnya kamu berhasil menguasai sebuah teknik yang luar biasa kuat. Dengan kekuatan luar biasamu saat ini dan keahlian dalam seni tombak yang tak tertandingi, serta kekuatan yang menakjubkan. Bukankah nggak akan ada yang bisa menandingimu di dunia ini? Tidak bisa dipungkiri, ini adalah saat yang tepat untuk memberikan pujian yang manis." Zegan merasa sangat senang saat mendengar ucapan Lemuel. Senyum lebar tersungging pada wajahnya, namun dia pura-pura merendah sambil berkata, kamu berlebihan sekali. Padahal, hatinya tengah dipenuhi sukacita. Ketika sedang bertapa, dia hanya tahu bahwa para master terhebat di luar sana hanya mencapai tingkat alam kaisar kultivasi. Sekarang, dirinya juga telah mencapai tingkat ini, artinya dia telah bergabung dengan barisan para master alam kaisar kultivasi yang hebat ini. Bagaimana mungkin hal ini tak membuatnya bahagia? Master Zegan. Lemel yang melihatnya sedang gembira, segera memanfaatkan kesempatan ini. Dia menunjukkan kesedihannya dan memohon, sejujurnya, aku datang ke sini karena keluarga Queen mengalami musibah besar. Anak laki-laki saya, Zuhair dan Zufar telah dibunuh oleh seorang master dari alam bela diri. Bahkan, dia tega memenggal kepala mereka. Lemuel bukanlah sosok yang berasal dari alam bela diri, jadi dia tidak tahu bahwa Teguh berasal dari alam bela diri suci. Dia menganggap semua yang mampu membunuh seorang Grandmaster adalah master alam bela diri. Aku ingin meminta bantuan dari Master Zegan untuk membalaskan dendam anak-anakku. Lemuel segera berlutut di hadapan Zegan sambil bersujud dengan keras. Apa itu benar? Zegan jelas marah ketika mendengar berita ini. Kepala keluarga Queen, tenang saja. Kamu juga telah banyak membantuku. Sekarang aku memiliki teknik serangan tingkat Mahayana. Aku pasti akan membunuh bajingan itu dengan tombakku. Selanjutnya, Zegan menggenggam tombak panjang itu dan menghantamnya dengan keras ke tanah. Terdengar suara, duang, yang membuat lantai retak dengan kecepatan yang luar biasa ke segala arah, sampai tidak ada satupun tempat yang masih utuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Master Zegan. Begitu Lemuel mengangkat kepalanya, wajahnya tampak memancarkan ekspresi yang mengerikan dan dingin. Bab 1404. Keesokan harinya, Teguh menggantikan Selby untuk pergi ke Gunung Singkawang dan memberikan penghormatan kepada Tuan dan Nyonya Junot. Sena pun ikut berdiri di sampingnya. Kalian tenang saja. Teguh Laksmana berdiri sendirian di tengah angin dingin, dia berkata dengan serius dan hikmat, pada masa lalu, keluarga Ciptadi berhasil menghancurkan keluarga Jiang, dan pada hari ini, saya Teguh Laksmana akan menghancurkan keluarga Ciptadi. Untuk Selby dan Luciana, aku akan mendidik kalian dengan penuh perhatian. Silakan beristirahat dalam damai. Sembari berbicara, Teguh membungkukkan badannya. Namun, pada saat yang bersamaan, suara yang penuh dengan kebencian terdengar dari belakang. Istirahat dalam damai. Nggak ada yang namanya istirahat dalam damai,
terlebih lagi di kehidupan ini. Bukan hanya itu, aku akan menggali mayat mereka, membukanya di padang gurun, dan membiarkan mereka terpapar sinar matahari selama 3 hari dan 3 malam. Lalu, aku akan membawa mereka kembali ke aula keluarga Queen untuk dihina sebagai hiburan. Teguh mengernyitkan keningnya dan berbalik untuk melihat sang pemilik suara. Ternyata, yang berbicara adalah Lemuel. Dia juga tak datang seorang diri. Di belakangnya, ada sekelompok pengawal berpakaian hitam yang mengikutinya. Mereka membawa sebuah peti mati yang ditarik dengan gagahnya. Teguh, Lemuel telah mengetahui proses kematian kedua putranya dengan jelas kemarin. Dia juga sudah mengetahui informasi pribadi Teguh yang ditinggalkannya saat mengikuti lelang di Menara Dahlia. Sekarang berlututlah dan hukum dirimu sendiri. Teruslah berlutut dan merayap sampai ke makam para putraku untuk memohon pengampunan. Aku masih bisa membiarkanmu menjadi mayat yang utuh dan takkan menyerang keluargamu. Kalau kamu menolak, mulai hari ini, bukan hanya kamu yang akan mati. Keluarga dan teman-temanmu juga akan musnah dari dunia ini. Semua ini akan terjadi karena kesalahanmu sendiri. Teguh terkekeh pelan. Dia melihat para pengawal itu seperti orang-orang yang lemah. Kemudian, berkata dengan acuh tak acuh, hanya dengan segelintir orang-orang lemah dan gak berguna ini. Aku pasti akan menghancurkan mereka semudah menginjak sekelompok semut. Aku punya saran untukmu. Lebih baik kamu segera bertobat dengan patuh. Kalau enggak, semuanya akan terlambat untuk disesali. Baru saja Teguh selesai bicara. Dengan kekuatanku, suara yang gagah itu menggema di seluruh ruangan. Tiba-tiba, muncul sesosok misterius. Hanya dengan beberapa kilatan, dia langsung mendarat di samping Lemuel. Dia adalah Zegan, sosok pria tua bermata satu. Ngung, setelah dia berpijak pada tempatnya. Zegan mengayunkan senjatanya sambil melangkah maju dengan tegak. Sikapnya begitu angkuh dengan gaya seorang Grandmaster. Teguh meliriknya dengan tatapan meremehkan yang sangat kentara di wajahnya. Namun, sebelum dia sempat bicara, kamu, Sena yang berdiri di sebelah Teguh mengamati dengan saksama, dia berkata dengan penuh keterkejutan, senjata ini berasal dari Sekte Obat-obatan, Tombak Badai Lira. Salah satu matamu juga buta. Kamu adalah pengkhianat Sekte Obat-obatan yang mencuri buku rahasia Sekte Obat-obatan. Namamu adalah Zegan. Zegan langsung terkejut dibuatnya. Dari ibu kota Gunung Yavana sampai ke Provinsi Sankara, jaraknya tidak hanya ribuan mil. Dia telah pergi jauh-jauh ke negeri orang dan menyembunyikan identitasnya selama bertahun-tahun. Namun kini, identitasnya malah dibongkar oleh seorang gadis. Zegan pun tidak kalah terkejut dibuatnya. Siapa kamu, gadis kecil? Bagaimana kamu bisa mengenalku? Zegan mulai terlihat dingin. Siapa aku? Sena tertawa sinis, lalu dengan tegas berkata, aku adalah anggota Sekte Obat-obatan, tentu saja aku mengenalmu. Penjahat yang lupa berterima kasih dan telah menghina para guru serta leluhurku. Anggota Sekte Obat-obatan. Mendengar kata-kata ini, Zegan terkesiap sekaligus marah. Sangat mengejutkan baginya bisa bertemu dengan orang dari Sekte Obat-obatan setelah berlari begitu jauh. Hal yang paling membuatnya marah adalah bahwa dia telah kehilangan satu mata dalam pertarungan pada masa lalu. Akan tetapi, sebelum memiliki kesempatan untuk membalas dendam, gadis di depannya ini malah berani menyebutkan identitasnya. Oke, Zegan tersenyum bengis seraya berkata, karena kamu sudah tahu identitasku, maka aku nggak akan membiarkanmu pergi. Bersamaan dengan perkataannya, angin kencang yang kuat mulai terasa menerjang dengan keras. Kamu mau membunuhku? Sena tidak bisa menahan tawa ejekannya dan berkata, kamu ini seorang pengkhianat dari Sekte Obat-obatan. Bukannya mencari cara untuk bersembunyi, tapi malah ingin membunuhku. Apa kamu nggak takut kalau para master dari Sekte Obat-obatan akan datang dan mencincangmu? Hahaha, Zegan tertawa terbahak-bahak, siapa tahu aku bisa membunuh kalian. Dia berada pada tingkat alam. Kaisar kultivasi. Menurutnya, para master alam kaisar kultivasi adalah orang-orang yang langka di dunia bele. Cerita bersambung.